Saya Alvino Firmansyah akan mempresentasikan tentang memori. Flip-flop yaitu memori 1 byte, register, memori n byte, 1 lokasi. Memori yaitu penyimpanan data n byte, m lokasi. Memori dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada ROM dan RAM. ROM mempunyai 3 jenis, yaitu PROM, EPROM, EEPROM, dan RAM mempunyai 2 jenis, yaitu statik dan dinamik. Memori ROM merupakan chip IC integrated circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulisi, dan sifat penyimpanannya permanen. Jika satu datanya ditiadakan, isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah. Sedangkan RAM yaitu chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi, dan sifat penyimpanannya sementara. Jika satu dayanya ditiadakan, isi RAM hilang. ROM MP-ROM, Max Programmable ROM atau PROM, merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabrik sesuai pesanan pengguna dan hanya sekali dapat diprogram. Jenisnya ROM matrix, diode, atau transistor BJT atau FET. Sedangkan EPROM, Erasable PROM, adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV-EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EPROM programmer. EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM adalah jenis ROM yang bisa diprogram ulang dan dihapus. EPROM dibagi menjadi 2, yaitu UV-EPROM, Ultraviolet EPROM, yang membutuhkan sinar ultraviolet untuk menghapus datanya, dan EEPROM, Electrical EPROM, yang menggunakan aliran listrik untuk menghapus atau memprogram ulang isinya. Dan jenis EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory adalah jenis khusus dari PROM, Programmable Read-Only Memory, yang bisa dihapus dengan perintah elektris. Salah satu EPROM adalah flash memory. Flash memory biasanya digunakan untuk kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Ini adalah gambar jenis-jenis ROM. Ada EPROM dan ada ini EPROM, ini PROM, ini EEPROM, dan ini flash PROM. Ini adalah jenis-jenis RAM, yaitu ada static random memory access atau RAM statis. Sel memorinya pada SRAM pada dasarnya adalah jumlah flip-flop yang akan tetap pada suatu keadaan yang diberikan secara permanen selama satu daya yang diberikan tidak terputus. Setiap sel pada SRAM terdapat sebuah flip-flop yang menyimpan 1 atau 0 selama ada suplai daya. Memori SRAM tersedia dalam teknologi bipolar MOS dan BIC-MOS. Memori SRAM lebih mahal daripada DRAM karena memerlukan 6 buah transistor untuk membuat sebuah sel memori dan mempunyai kepadatan kemasan jumlah byte dalam sebuah IC yang rendah.
SRAM digunakan pada aplikasi yang membutuhkan memori yang cepat dan kecil seperti memori cache. Ini adalah sel static RAM. Ada input, select, output, dan RWS atau read write select. Ini adalah contoh IC static RAM-nya yang seri 6116. Sekarang ada Dynamic Random Memory Access, itu DRAM. Pada DRAM, data yang tersimpan secara perlahan-lahan akan hilang karena adanya kehilangan muatan kapasitor, sehingga diperlukan penyegaran ulang secara periodik, mengisi kembali kapasitor. DRAM dipabrikasi menggunakan teknologi MOS dengan kapasitas besar, kebutuhan daya rendah, dan kecepatan operasi menengah. Memori DRAM mempunyai kepadatan kemasan yang baik dan murah, karena itu memori jenis ini digunakan pada memori utama. Ini adalah contoh gambar sel dinamik RAM. Dan yang ini adalah gambar simbol RAM 4x4 byte yang bentuk 1. Ada pin alamat, pin data, dan pin kontrol. Pin kontrol ini ada RWS, read or write select, dan CS chip select. Ini adalah simbol RAM 4x4 byte bentuk 2. Ada pin alamat, pin data, dan pin kontrol. Tapi pin kontrolnya ditambah write enable, ada output enable, dan ada chip enable. Apa perbedaan antara RAM statis dan RAM dinamis? Meskipun SRAM dan DRAM adalah memori yang mudah berubah, mereka memiliki beberapa perbedaan penting karena DRAM memerlukan kapasitor tunggal dan transistor untuk setiap sel memori. Strukturnya jauh lebih sederhana daripada static RAM yang menggunakan 6 transistor untuk setiap sel memori. Di sisi lain, karena penggunaan kapasitor, DRAM perlu disegarkan secara berkala dibandingkan dengan SRAM. DRAM lebih murah dan lebih lambat dari SRAM. Oleh karena itu, mereka digunakan untuk memori utama komputer pribadi, workstation, dan lain-lain. Sementara SRAM digunakan untuk memori cache yang lebih kecil dan lebih cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.